Halo, hari ini kita akan belajar mengenai soal-soal hukum Archimedes. Ya, kita langsung saja. Nomor 1, sebuah benda beratnya 56 Newton ketika ditimbang di udara. Nah, kondisinya seperti ini, misalkan pada level kayak gini. Dan hanya 16 Newton ketika ditimbang di dalam air. Jadi ini di sini tertulisnya 56 Newton begitu. Dan kalau di air ini biasanya, ini saya kurang setuju dengan gambarnya. Ini biasanya tandanya akan di sini lah ya, dia lebih naik gitu. Kenapa? Karena makin ke atas itu angkanya makin kecil gitu. Jadi kalau misalkan di sini 56, di sini intinya hanya 16. Jadi beratnya berkurang begitu meskipun bendanya sama. Tentukanlah besar gaya ke atas, volume benda, dan massa jenis benda. Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahuinya. Berat di udara WU 56 Newton. Berarti dari sini kita bisa cari kan massa itu kan berat dibagi percepatan gravitasi kan ya. Berarti 56 Newton dibagi 10 ya, 10 Newton per kilogram. Gitu ya. Jadi dapatnya 5,6. Kemudian berat di airnya 16 Newton. Nah, tadi massa ini kenapa butuh? Karena ada pertanyaan massa jenis benda gitu. Kalau misalkan pertanyaan cuma volume benda ya nggak usah pakai sini. Pakai M ini nggak usah. Terus massa jenis cairan yang dipakai air ya, 1000 kg per meter kubik. Gaya ke atas itu kan rumusnya yang paling gampang itu merupakan berat di udara dikurangi berat di air. Berarti kita bisa langsung dapetin 56 Newton dikurangi 16 Newton gitu kan. Dapatnya 40 Newton. Nah, rumus yang lain gaya ke atas juga. Ini adalah pengertiannya massa jenis cairan. Nah, VC ini sebenarnya adalah volume cairan yang dipindahkan, tapi lebih gampang gini. Volume benda yang tercelup. Itu lebih mudah dipahami. G jelas percepatan gravitasi gitu ya. Nah, oke, kita masukin aja 40 Newton sama dengan 1000 kg per meter kubik kali VC kali 10 meter per second kuadrat. Ingat 10 meter per second kuadrat dan 10 Newton per kilogram itu sama. Ya, kita hitung dulu sehingga 10.000 VC gitu ya yang di sebelah kanan. Tinggal ini pindah ke sini jadi pembagian ya. Coret 0,004 meter kubik. Ya, kalau pertanyaan cuma volume saja ya udah ketemu. Kayak ke atasnya udah ketemu, tapi kalau namanya mencari massa jenis benda, di mana rho sama dengan M per V, M benda dibagi V benda, M-nya dapat dari mana? Dari sini. Volume benda 0,004 meter kubik. Ya, satuannya sudah cocok ya. Berarti tinggal ini, kenapa bisa seperti itu? Saya kali 1000. Ini juga kali 1000. Kenapa? Biar komanya itu hilang tuh. Ya, 56 bagi 4 28, 14 ya. 14 masih ada 100. 1400 kg per meter kubik. Nah, mungkin kamu bertanya kenapa kok angkanya segini, ini bukannya nanti tenggelam dalam air. Ingat, ini bukan benda yang terapung tenggelam, tapi lihat ini digantung, ada talinya. Jadi massa jenisnya berapapun nggak masalah, kecuali massa jenisnya kurang dari 1000 justru malah dia nggak bisa masuk ke air seluruhnya, begitu ya. Oke, ke nomor berikutnya. Sebuah benda terapung di atas permukaan air. Jika bagian benda yang berada di permukaan air 3/5 bagian yang nongol dan massa jenis air 1 gram per cm kubik, berapa massa jenis benda tersebut? Kalau soal model kayak gini nggak harus SI ya, nggak harus yang apapun yang ada di situ, misalkan satuannya ini ya kita bisa pakai. Oke, langsung ke gambarnya dulu. Gambarnya seperti ini, dimana bagian yang atas ini lebih banyak ya. Oh ya, ini namanya volume benda. Nah, volume benda ini terbagi jadi dua ya. Volume yang nongol, volume yang di atas dengan volume yang tercelup. Yang nongol 3/5, yang tercelup 2/5. Yang dipakai yang mana? Yang tercelup, sesuai dengan rumusnya. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya atau informasinya. Rho cairan 1 gram per cm kubik, ini air. Kemudian volume cairan, artinya bukan volume cairan, tapi volume benda yang tercelup 2/5 dari V
kemudian massa jenis bendanya yang ditanyakan, volume bendanya kita sebut saja sebagai V. Jadi yang dipakai hanya yang tercelup di dalam cairan sama yang volume utuhnya ya. Nah ini sebenarnya kita bisa pakai rumus yang waktu itu loh, yang gaya ke atas sama dengan berat benda gitu kan. Nah, gaya ke atas rho cairan kali volume tercelup kali gravitasi, percepatan gravitasi maksudnya, kali sama dengan massa benda kali gravitasi gitu kan. Ini kan coret. Nah massa itu apa, ingat nggak? Massa itu rho kali V. Nah singkat cerita, kalau kalian nggak pengen pusing soal kayak gini, kalian bisa pakai rumus ini langsung, udah enak. Jadi massa jenis cairan kali volume cairan yang dipindahkan, nggak enak ya. Massa jenis cairan dikalikan volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda seluruhnya. Saya ulang ya, jadi untuk soal kayak gini, cara paling gampang menurut saya ini, massa jenis cairan dikalikan volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda seluruhnya. Ini juga diturunkan dari rumus yang sebelumnya, jadi mending mulai sekarang pakainya ini, simple. Dan kalau kita lihat di sini hampir semuanya udah ada informasinya ya. Ini ada VC-nya sudah tinggal dimasukkan, rho benda. Jadi tinggal nyari rho benda. Ini juga tinggal dicoret kan, karena ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan bentuknya perkalian bisa dicoret. Kalau bentuknya penjumlahan tidak bisa dicoret begitu saja. Ya. Oke, soal berikutnya, sebuah benda terapung di atas permukaan cairan jika bagian benda yang berada di bawah permukaan air 3/4 dan massa jenis benda adalah 300 kg per meter kubik, berapa massa jenis cairan tersebut? Nah, ini berarti yang sekarang kondisinya yang tenggelam itu lebih banyak ya, jadi yang tercelup dalam air lebih banyak, dan sudah diketahui langsung 3/4. Oke, berarti ini volume benda kayak tadi, ini 3/4 V, dan ini adalah 1/4 V. Yang dipakai mana? Tetap yang tercelup di dalam air atau cairan, karena ini kita nggak tahu, ini bukan air. Oke, kita tulis dulu ya informasinya, dimana saya malah munculnya yang ditanyakan dulu, nggak masalah ya, kasih tanda tanya aja. Rho cairannya berapa? Kalau volume benda yang tercelup 3/4 bagian atau 3/4 V, massa jenis bendanya sudah diketahui 300 kg per meter kubik, volume bendanya kita sebut V saja, dan rumusnya langsung pakai yang tadi, rho C kali VC sama dengan rho B kali VB. Massa jenis cairan dikalikan volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda. Oke, hampir semuanya sudah ada, kita masukin aja. Kayak tadi kalau perkalian boleh dicoret ya. Berarti rho C sama dengan ini tinggal pindah ke atas ya. 4 jadi perkalian, 3 jadi pembagian. Kayak gini kan? Nah, hasilnya berapa? Ya, sudah pasti lah ya, 400 kg per meter kubik. Oke, saya masih punya satu soal lagi. Sebuah kapal bermassa 3 ton mengangkut barang bermassa 550 kg. Ini angkut barangnya macam-macamnya, peti segala macam, dan sejumlah penumpang dengan massa rata-rata 50 kg. Jadi orangnya dianggap semuanya massanya masing-masing 50 kg. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan volume kapal yang berada di air 4 meter kubik, berarti ini volume benda tercelup. Berapa jumlah maksimal penumpang agar kapal tetap aman? Oke, kita hitung aja informasinya. Massa jenis cairannya 1000 kg per meter kubik, volume benda yang tercelup 4 meter kubik, massa kapalnya 3 ton atau 3000 kg, massa barang-barangnya 550 kg, massa penumpangnya adalah 50 kali X. Karena apa? Ini adalah jumlahnya, gitu ya. Kan penumpangnya nggak cuma satu, tapi mungkin beberapa. Yang ditanyain apa ini? Jumlah X ini ya. Jadi X berapa gitu ya. Jawabannya, caranya kita pakai rumus yang simpelnya seperti ini. Ini juga asal mulanya juga sama. Dari gaya ke atas sama dengan berat benda. Kemudian saya ambil ini udah paling sederhana, di mana
Massa jenis cairan dikalikan volume benda yang tercelup di dalam cairan itu sama dengan massa total. Dah, ini jamin bener. Yuk masukin angkanya. 1000 kg per meter kubik kalikan 4 meter kubik sama dengan, nah ini dipilah-pilah. Apa ini? Dari mana massa total itu? Massa kapal tambah massa barang ditambah massa penumpang, ya. Kapal, barang, penumpang. Yang ini bisa dikerjain lebih dulu ya. Ini jadi 4000, ini juga 3550 ya. Ini nggak boleh dijumlahkan terlebih dahulu ya. Nah, tapi ini kan apa? Nah, ini perkalian. Jadi nanti sudah kayak gini, ini tinggal dipindah ke sana jadi 450 sama dengan 50 kg kali X. X-nya gampang, tinggal ini bagi ini. Sama dengan 9 penumpang. Oke, segitu aja pelajaran kali ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.